Selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, sebelum saya melanjutkan khotbah pada petang hari ini, saya juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita. Boleh bangkit berdiri yang baru saja dibaptis. Ada berapa orang? Ya, kurang lebih ada 10 orang. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita percaya satu jiwa dimenangkan bertobat. Ya, silakan duduk. Malaikat di surga bersorak-sorai. Ini 10 orang. Kita percaya surga sedang bersuka cita hari ini. Haleluya. Dan firman Tuhan petang hari ini, sore hari ini diberi judul menang atas iri hati dan kecewa. Bapak Saudara, ada sebuah kisah seorang tukang batu merasa bahwa hidupnya cukup susah, menderita, sehingga dengan yang dia alami bahkan dia kesal. Aku kok begini saja sedangkan orang lain sepertinya lebih bahagia dari aku. Aku gak punya apa-apa, sedangkan orang lain cukup berada. Aku cukup susah. Dan dia berdoa, ceritanya begitu, berdoa kepada Tuhan agar dia bisa seperti dia sering lihat pedagang kaya yang lewat, saudagar. Dan akhirnya doanya dikabulkan. Dan jadilah dia seorang pedagang yang kaya. Kemudian ketika dia menjadi pedagang kaya, dia berjalan dari satu daerah ke daerah lain. Dan diceritakan bahwa dia kepanasan. Dan dia berkata, wah ternyata gak enak juga jadi pedagang. Lebih enak jadi matahari, lebih berkuasa. Aku tidak bisa menahan panasnya. Matahari bisa menyinari seluruh bumi. Dan kemudian saudagar, kalau gitu aku mau jadi matahari. Jadilah ia matahari. Setelah jadi matahari, matahari bersinar menyinari seluruh bumi. Tetapi ada yang menghalangi sinarnya, yaitu si awan. Ketika awan penuh, sinar matahari yang harusnya terpancar ke bumi tidak jadi menyinari bumi. Dan matahari berkata, aduh ternyata ada juga yang mengalahkan aku. Ada yang lebih hebat dari aku, yaitu awan. Kalau gitu aku mau jadi awan. Jadilah dia awan. Setelah dia jadi awan, wah matahari saja sudah kukalahkan, berarti aku paling hebat. Aku luar biasa. Dan awan menjadi hujan. Setelah jadi hujan mengalir ke setiap aliran air atau sungai, ada satu benda yang tidak bisa dibawa oleh aliran sungai, yaitu batu. Dan akhirnya berkata, kalau gitu pengen jadi batu. Benar jadi batu. Setelah kembali jadi batu, ada tukang batu yang tadi datang. Siap memukul batu. Dan si batu berkata, jangan. Kalau gitu paling enak jadi tukang batu. Kembali dia jadi tukang batu. Akhirnya mutar cerita itu. Bapak Saudara, ada kalanya dalam kehidupan kita, kita merasa, aduh orang lain kok lebih begini dan seperti ini, seperti itu. Dia lebih kaya, dia punya mobil, dia punya ini, punya pesawat dan segalanya. Sehingga orang bisa iri. Bahkan dalam kehidupan keluarga juga mungkin ada perlakuan yang berbeda antara orang tua kepada beberapa anak. Bisa jadi iri, bahkan kecewa. Bahkan setiap kita mungkin pernah mengalami yang namanya iri dan kecewa. Sehingga kita tidak puas dengan apa yang terjadi, apa yang kita alami. Malah pengen berubah menjadi orang lain. Kalau cerita tukang batu tadi, balik lagi. Jadilah dirimu sendiri. Nah, kita akan melihat apa itu iri hati dan kecewa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati adalah kurang senang melihat kelebihan orang lain, beruntung dan sebagainya. Sehingga cemburu, sirik, dengki, itu bersamaannya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau dibalik seperti itu ya, iri hati.
Kata lain yang sering dipakai dalam bahasa Inggris adalah jealous atau envy. Jealous itu lebih tenar di anak muda. Jealous, 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 jealous. Iri. Kalau kecewa adalah perasaan akan ketidakpuasan karena keinginan atau harapan atau sesuatu yang tidak bisa terwujud. Kecewa. Pernah saudara kecewa? Oh, nggak ada yang pernah kecewa? Saya kecewa. Dalam beberapa minggu kemarin saya mengalami kekecewaan dalam hati. Cuma tidak saya ungkapkan. Kenapa? U20 gagal. Piala dunia di Indonesia gagal. Aduh. Satu sisi kecewa ya. Mungkin bukan cuma saya. Banyak orang yang kecewa. Karena apa? Saya juga melihat banyak persiapan yang sudah dilakukan. Banyak ini, banyak itu yang sudah dilakukan. Baik latihan lah, inilah. Dan gara-garanya itu ya. Karena menolak salah satu peserta. Aduh, sehingga tidak terjadi. Karena dalam kalimat presiden juga, kalau bisa jangan dicampurkan antara olahraga dan politik. Dan pada akhirnya FIFA membatalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Ini Piala Dunia bukan piala biasa. Dan yang mungkin agak susah nanti dapat lagi. Sehingga banyak orang mengalami kecewa. Tapi kita juga tidak tahu di balik semuanya yang terjadi. Tapi satu sisi mungkin orang tua tidak akan pernah bercerita, wah aku punya anak loh main di Piala Dunia. Mimpi mereka terkubur sekarang ya. Jadi salah satu kecewa. Ketidakpuasan ini bersifat negatif. Nah, kita akan melihat dampaknya apa kalau iri atau kecewa. Kita akan melihat kisah-kisah yang ada dalam Alkitab. Beberapa tentang iri dan kecewa. Yang pertama, dampak dari iri dan kecewa adalah bisa kehilangan sukacita dan bahagia. Kalau kita kecewa yang pasti kesel ya. Udah kesel, sukacita kita akan hilang. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Makan tidak bisa tidur, tidur tidak bisa makan. Bahagia hilang. Enggak mood kalau orang udah kecewa, betul? Hoream, mager. Dalam Alkitab, kalau bisa tolong keluarkan Kejadian 4 ayat 5-7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain mukanya muram, hatinya panas, mukanya tidak berseri. Dia kehilangan sukacita dan bahagia karena dia iri. Kenapa? Persembahan Habel diterima, persembahannya tidak. Esau dan Yakub. Kita akan baca Kejadian 27. Dan tinggallah padanya berapa waktu lamanya sampai kegeraman. Next. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya dan seterusnya. Esau geram, marah, menguasai dirinya ketika dia ditipu oleh Yakub. Sehingga dia kehilangan sukacita dan bahagia. Musa, Harun, Miriam. Kita tahu, kita mengerti bahwa sebenarnya anak pertama itu adalah siapa? Miriam. Anak kedua itu Harun, anak ketiga itu Musa. Tetapi karena dipanggil oleh Tuhan, sehingga urutan bisa diubah. Ini satu hal lain. Jadi Musa, Harun, baru Miriam. Miriam dan Harun iri, dia bilang, emang lo aja Musa yang bisa dapat firman dari Tuhan. Emang lo aja yang bisa dipakai. Sehingga karena melihat kondisi ini dia iri, kecewa kepada Musa. Dan dia ngomel, mengumpat. Alkitab katakan dalam Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa. Ngomelin Musa, ngomongin Musa.
berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Harun dan Miriam ngomel-ngomel karena iri hati. Bahkan kisah lain adalah Saul dan Daud. 1 Samuel 18 ayat 9 berkata, sejak itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kenapa? Sejak kapan? Kita tahu bahwa Daud dilulukan oleh banyak orang berlaksa-laksa, lebih banyak dari Saul. Sehingga aku rajanya kok Saul yang diagung-agungkan. Padahal awalnya Saul itu mengasihi juga Daud. Sehingga dia dijadikan pembawa senjatanya. Sudah tepat. Tapi karena rasa iri, maka dia dengki, marah. Sehingga sukacita dan bahagia hilang. Kalau kita iri, dengki, marah, kecewa, kita akan kehilangan sukacita kita. Karena setiap kita jangan marah, jangan iri, jangan kecewa. Sehingga sukacita kita dan bahagia kita tidak hilang. Yunus pernah kecewa. Kapan? Ketika orang Niniwe bertobat. Kita bersukacita ada orang bertobat dibaptis. Amin. Yunus waktu itu tidak. Karena dia kesal. Dan dia marah. Habakuk juga pernah kecewa. Kenapa? Karena dia berdoa sedemikian rupa. Dan doanya tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Mungkin kita juga pernah berdoa suatu hal yang begitu lama dan tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Dan kita kecewa, bisa jadi. Dan kemudian saudara-saudara Yusuf, Kejadian 37 ayat 4, kita akan lihat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Atau ketemu diacuhin, atau malah diejek-ejek. Tidak ramah. Ramah lawan katanya marah. Dia penuh kebencian. Hati saudara-saudaranya penuh dengan kebencian. Sehingga sukacita dan bahagia saudara-saudaranya hilang. Yang kedua, kalau kita iri dan dengki, kecewa, bisa timbul sakit penyakit. Masa? Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam terjemahan Alkitab The Message dituliskan corrode the bones, yang artinya osteoporosis atau keropos tulang. Wah, unik juga. Bisa jadi mungkin ya. Kalau ada orang yang osteoporosis, bisa jadi, tidak semuanya. Karena ini ada ayatnya, bisa timbul karena sakit mental atau sakit hati, dengki, benci, iri hati, kecewa. Hal yang seperti itu yang menjadi akar dari sakit yang dirasakan. Karena itu biar kita selalu sehat. Jangan iri hati, jangan sakit hati. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ini ayat yang terkenal. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah, hoream, karena kecewa bisa mengeringkan tulang. Karena itu harus tetap semangat, jangan iri hati, jangan kecewa. Bilangan 12 ayat 10 berkata, diceritakan bahwa Allah menghukum Miriam dan Harun dengan sakit kusta. Wah, jadi akibat karena rasa irinya, ngomel-ngomelnya, malah Tuhan kasih hukuman. Iri hati dan kecewa dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Baik sakit secara emosional, jiwa, stres, depresi, gangguan jiwa. Kalau orang sakit hati, iri hati terus menerus, kira-kira pusing gak kepalanya? Mungkin pusing, kalau udah pusing bisa tensi. Tensi naik terus bahaya. Stres, depresi. Padahal yang orang mungkin yang rasa dia bikin kesel, santai aja. Gak mikirin dia, EGP. Tapi yang udah iri dengki dalam hatinya,
bisa sakit bahkan sakit secara tubuh. Yang ketiga, dapat menimbulkan kekacauan dan segala kejahatan kalau ada iri hati, bahkan mementingkan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 16 berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri, egois, akan ada kekacauan, segala perbuatan jahat. Orang akan hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, sehingga dia bisa berbuat apa saja untuk menguntungkan dirinya. Dengan apa saja, kejahatan apa saja bisa dilakukan. Apalagi kalau kita melihat layar televisi atau berita-berita di internet, ada banyak kejahatan-kejahatan. Bahkan nanti kita lihat akibat berikutnya, pembunuhan. Kita baca dulu Matius 27 ayat 18 juga 24. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, benci. Kemudian ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ini urusan kamu sendiri. Timbul kekacauan karena dengki, karena iri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari pasal 27 ayat 18 itu berkata, Pilatus berkata begitu sebab ia tahu bahwa penguasa-penguasa Yahudi menyerahkan Yesus kepadanya karena mereka iri hati. Akibat buruk, akibat jelek, dampak dari iri hati dan kecewa sangat luar biasa. Dan akan naik lebih lagi. Yang keempat adalah pembunuhan. Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, iri hati, dengki, benci, kecewa, endingnya kalau tidak ditangani bahaya. Pembunuhan. Yakub dan Esau, Kejadian 27 ayat 41 berkata, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dendam. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Pembunuhan. 1 Samuel 19 ayat 2 juga berkata, Saul dan Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Gambar yang tadi judulnya, itu Saul membawa tombak ingin menancapkan Daud di tombak. Ingin menancapkan Daud dengan tombak di tembok. Wih, luar biasa. Itu karena iri, karena dengki, karena kecewa. Dan ayat-ayat berikutnya akan kita lihat secara runut Yusuf dan saudara-saudaranya. Israel atau Yakub tadi dikisahkan lebih mengasihi Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya iri hati dan kecewa. Next, kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka. Pertama benci, ya. Kita ingat benci. Ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itu mereka lebih benci. Tadinya cuma benci. Tapi akhirnya lebih benci lagi. Ayat 8. Ya. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Karena mimpinya Yusuf. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu.
makin bencilah mereka. Pertama tadi hanya benci, lebih benci, makin benci. Ayat 11. Ayat 11. Maka iri hati saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ternyata sebelum masuk ke iri hati, ada awal-awalnya, penyebabnya. Dan kalau sudah iri hati, ayat 18 berkata, ayat 18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Benci, lebih benci, makin benci, iri, dengki, bermufakat membunuhnya. Jadi suatu hal yang runtut, ada urut-urutannya. Dan ayat 20, klimaksnya adalah, sekarang marilah kita bunuh dia. Wow. Benci, lebih benci, makin benci, iri, mufakat membunuhnya masih jauh sudah direncanakan. Ini kalau acara sekarang di persidangan itu sudah pembunuhan berencana, ya, kayak acara yang kemarin terjadi di kepolisian. Marilah kita bunuh dia. Jadi saudara, begitu bahayanya iri hati dan kecewa. Karena itu bagaimana mengatasi atau menang atas iri hati dan kecewa? Kita akan melihat yang pertama adalah tetap tenang. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Biarlah hati kita tenang. Amsal 3 ayat 31 berkata, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Bahkan ketika kita melihat orang lain berhasil dengan cara yang salah, dengan cara yang curang, kita tetap tenang. Biarin aja. Pengkhotbah 4 ayat 4 dan 6 berkata, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun sia-sia dan usaha menjaring angin. Sia-sia, tidak ada gunanya. Tetapi ayat 6 berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Daripada iri, lebih baik tenang. Dan untuk mengatasi iri, kita tenang aja. Gak usah tergoda. Jadi kacau pikiran kita karena orang lain. Mazmur 30 ayat 7 berkata, tenang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tenang, kita akan memandang sesuatu dengan jelas dan baik. Kita akan tahu prioritas apa yang harus kita lakukan. Bukan pikirannya kacau. Kenapa? Karena kalau orang kacau tidak tenang, bahkan cenderung perbuatan bahkan perkataannya juga itu sesuatu yang kacau. Ada seorang tukang bangunan sedang bekerja di lantai 13. Tak tahu dari bawah teriak, Ucup, anakmu perempuan si Romlah kecelakaan. Yang dari lantai 13, naon. Langsung aja terjun dia. Setelah terjun dari lantai 13 di lantai 9, dia baru sadar, saya kan belum nikah. Mana mungkin punya anak perempuan si Romlah. Akhirnya dia baru sadar dia belum nikah, udah gak jeleng. Di lantai 5 dia baru sadar pula, belum nikah, nggak punya anak perempuan, dan dia baru sadar namanya bukan Ucup, namaku kan Asep. Kenapa aku terjun? Udah nyampe tanah, jebret. Dia bangun, ternyata untung mimpi ya, bukan kenyataan. Kalau orang tidak tenang, mendengarkan sesuatu, bisa kacau. Ada kunci ketenangan hidup. Ini teori yang pertama,
Jangan dengar apa yang tidak perlu didengar. Kita sebenarnya tidak perlu mendengar apa yang tidak perlu kita dengar. Kadang yang membuat kita tidak tenang, kita pengen dengar segala sesuatu. Naon, aya naon, aya naon. Oh gini, oh gitunya, meniki itu pisannya. Kadang ongkong kita pengen dengerin, udah dikasih tahu, kita malah merasa tidak enak. Sehingga kita, gitu. Jadi kita tidak tenang. Yang kedua, jangan lihat apa yang tidak perlu dilihat. Hari ini, orang masak, orang jemur baju, orang nyuapin anak, orang di mobil, semua diposting. Betul? Sampai segala sesuatu ada di posting. Kalau kita lihat semua, iya menit kira-kiranya kira diposting. Ya itu hak mereka ya. Tapi kadang satu sisi juga orang terkira-kira semuanya diposting. Gak usah lihat kalau gitu, gak usah lihat. Jangan lihat apa yang tidak perlu dilihat. Karena semua bisa dilihat sekarang. Mau tanya apa sok, Mbah Google jawab. Dan ada semua. Bingung dengan apa, buka ada. Yang ketiga, jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Ada banyak orang salah bicara. Sehingga hidupnya tidak tenang, bahkan diadukan ke kepolisian lah inilah dan segala macam. Karena berbicara yang tidak perlu dibicarakan. Yang keempat, jangan cari tahu apa yang tidak perlu tahu. Istilahnya apa? Kepo. Ya, ulah kepo. Kalau kepo, jadi gak tenang hidup lo. Yang kelima, bahkan jangan lakukan apa yang tidak perlu dilakukan. Supaya hidup kita tenang. Tetapi lebih dari itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Kunci ketenangan kita yang sejati adalah kalau kita dekat dengan Tuhan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan kita. Mudah-mudahan kita tidak akan iri hati. Karena kalau iri hati ngomongnya negatif. Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu hantu. Karena tidak mengerti apa yang dia lihat. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mampu mengubah dan perbaharui roh kita. Amin. Hati kita bahkan pikiran kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. Sehingga tidak ada iri hati lagi, dengki lagi, kekecewaan dalam hidup kita. Hal yang kedua, biarlah hidup kita tetap mengucap syukur. Mengucap syukur apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita garis bawahi dalam segala hal. Apapun kondisinya kita bersyukur. Wah, aduh Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, bersyukur. Kita juga gak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bersyukur dan bersyukur. Aduh saya kok masih begini kondisinya ya. Teman saya kita sama-sama bekerja katakanlah mungkin sama-sama 5 tahun. Dia kok sudah naik Mercy. Saya belum, mungkin kita iri. Bersyukur dan bersyukur. Orang kalau dalam keadaan baik mungkin lebih mudah mengucap syukur. Puji Tuhan, lobat cuan cepet ya, pasti tersenyum. Kalau rugi cepet ya, tersenyum. Ngamuk-ngamuk itu kalau nggak tahan. Kunaon bisa gitu, kunaon, sok. Bisa segala diomelin, pegawai diomelin, istri diomelin. Kumaha bisa marah segala rupa karena rugi. Kita akan melihat kondisi dalam Alkitab kisah Lea dan Rahel. Bagaimana dia bisa bersyukur. Supaya kita apapun yang kita alami, kita belajar mengucap syukur. Ayat 35 dari pasal 29 berkata, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab
Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Itu yang dialami oleh Lea. Kata bersyukur pertama kali muncul saat Lea mengalami kekecewaan. Kenapa? Dia tidak dicintai oleh Yakub suaminya. Karena baru saja dia dinikahi 7 hari. Dia sudah dimadu. Karena Yakub lebih mencintai Rahel adiknya. Sehingga Yakub rela bekerja pada Laban 7 tahun lagi hanya untuk mendapatkan Rahel. Kok bisa kecewa ya? Iri ya? Kejadian 29 ayat 17 berkata, Lea tidak berseri matanya. Mungkin bulu matanya kalau kayak di film-film itu apa? Seperti artis siapa itu ya? Bulu mata apa namanya? Anti badai. Ya, anti badai. Lea tidak berseri matanya, tidak berbinar-binar. Tetapi Rahel itu elok sikapnya. Sikapnya aja elok. Bagus, baik sikapnya dan cantik parasnya. Aduh, udah baik, cantik deh. Pastilah Yakub lebih memilih Rahel. Dan Lea kemungkinan dia kecewa atau iri terhadap kondisi itu. Iri hati dan cemburu, dengki, kebencian, kecewa, pahit hati dapat melahirkan hal yang buruk seperti yang kita lihat tadi. Karena itu kita bersyukur. Ketika kita mau dan mampu bersyukur, maka saya percaya ada berkat yang Tuhan nyatakan. Lea mengalami berkat Tuhan. Ada berkat di balik ucapan syukur Lea. Kita akan lihat yang pertama. Keturunan Lea itu double kalau dihitung jumlahnya. Anak dari Lea dan Zilpa itu 8 suku Israel. Sedangkan anak Rahel dan Milha hanya 4 suku Israel. Jadi kalau dihitung 8 banding 4. Jadi keturunan Lea lebih banyak. Padahal kondisinya tidak terlalu dicintai. Tapi Tuhan nyatakan berkat yang luar biasa. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan malam hari ini? Bahkan dengan berkat yang double porsi. Maka jangan ada iri hati, dengki, kebencian dalam hati kita. Yang kedua, keturunan Lea. Ada Imam Harun dan ada Raja Daud. Itu dari anaknya Harun itu dari keturunan Lewi. Dan Daud dari Yehuda. Bahkan dari garis keturunan Yehuda ada Tuhan Yesus, ada Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kita. Kira-kira Lea pada waktu itu berpikir enggak? Wah, pasti keturunan saya nanti akan jadi orang hebat. Tidak. Kemungkinan besar Lea tidak berpikir sampai sejauh itu. Tetapi karena dia mengucap syukur dengan apa yang dialaminya. Maka Sang Mesias juga terlahir ke dunia melalui garis keturunan Lea. Dan yang ketiga, di akhir hidupnya Lea itu dikuburkan di samping Abraham, Yakub, Sarah, Abraham, Sarah, Ishak dan Ribka, leluhur-leluhur Israel. Tetapi kebalikannya Rahel hanya dikuburkan di pinggir jalan di Bethlehem. Setelah melahirkan Ben-Oni. Lea bisa saja tetap hidup dikuasai iri hati dan kecewa. Tetapi Lea memilih untuk bersyukur. Karena dia tahu sumber kebahagiaannya bukan dari luar. Bukan dari suaminya, bukan dari orang lain. Tetapi dari Tuhan sendiri. Karena itu mari kita bersyukur selalu dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi, apapun sedang kita alami, kita belajar mengucap syukur. Yang kedua, bersyukur dengan hidup berpada. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, itu kok udah punya Mercy, udah punya mobil mewah, udah punya pesawat. Seandainya nih, kita dikasih pesawat bisa nggak? Bisa. Mau parkir di mana? Mau diisi pakai apa? Pertalite? Pertamax? Pesawat diisi pakai apa ya? Tuh pada bingung kan? Bahan bakarnya aja masih bingung. Belinya di mana? Nggak tahu. Memang belum waktunya kita punya pesawat. Yohanes 3:27 berkata, jawab Yohanes,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Bahasa Indonesia sehari-harinya berkata, Yohanes menjawab, manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kalau tidak diberikan Allah kepadanya. Jadi apa yang kita punya, ternyata iPad teh, ini semua dari kehendak Tuhan. Tuhan yang sudah gariskan. Apa yang kita alami, Tuhan yang sudah gariskan. Setiap orang memiliki kasih karunia atau anugerah masing-masing sesuai ukuran Tuhan. Seandainya ada hujan berkat, kita hanya punya mangkok, kita keluar, berkat masuk. Yang masuk ke dalam, yang dapat kita wadahin apa? Mangkok. Orang bawa ember, berkat masuk. Yang masuk segede ember. Ada yang bawa mobil box, mobil bak, masuk mobil bak. Ada yang bawa apa? Jadi masing-masing kita udah ada ukurannya masing-masing. Sesuai dengan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan iri, jangan kecewa. Ibrani 13 ayat 5a berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bersyukur, belajar berpada supaya tidak iri. Karena kita percaya bahwa Allah berdaulat penuh untuk memberkati setiap kita. Karena itu mari tingkatkan kapasitas hati kita. Supaya berkat yang Tuhan berikan lebih besar. Yang ketiga, tetap berpikir positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan satu kata, berpikir positif sesuai dengan firman Tuhan. Ketika seorang iri, kecewa, maka pikiran dan hatinya akan menjadi negatif. Dan bila itu berlanjut, maka akan banyak dampak negatif seperti yang sudah kita lihat tadi. Sampai kepada pembunuhan. Bukan hanya membunuh orang, mungkin bunuh diri. Karena itu mari berpikir positif agar kita juga bertindak yang positif. Yang pertama berpikir positif terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Yesaya 43 ayat 4 intinya kita berharga di mata Tuhan. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20 dan 1 Korintus 7 ayat 23 menyatakan bahwa kita telah dibeli, harganya lunas dibayar. Dalam beberapa hari kita akan memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Harga kita sudah lunas dibayar. Karena itu kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kita berharga, kita kuat. Karena Tuhan yang beri kekuatan kepada kita menghadapi segala masalah pergumulan kita. Amin. Siapa yang menguatkan kita? Tuhan kita. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Sehingga setiap masalah pergumulan akan dapat kita atasi. Karena Tuhan yang beri kekuatan kepada kita. Tapi ada sebuah cerita begini. Seorang motivator ditanya sama wartawan. Wah, Bapak ini hebat. Selalu dapat mengatasi masalah-masalah di perusahaan. Masalah yang sulit, masalah yang besar. Dan Bapak sukses. Apa rahasianya Pak? Si motivator mengeluarkan dompetnya. Dikiranya kasih uang itu ya. Akhirnya dia tunjukkan foto istrinya. Dan wartawan berkata, wah Bapak luar biasa. Sangat mencintai istri, mengasihi istri. Sehingga tiap masalah Bapak hadapi, Bapak kuat karena ada istri yang menopang, mendukung. Karena ada pepatah, di balik suami yang sukses ada istri yang menopang. Suami yang berhasil, istri yang menopang. Tetapi si motivator berkata, bukan itu. Kalau saya lihat foto istri saya, ada masalah. Kamu masalah lebih kecil dari istri saya. Istri saya lebih hebat dari masalah saya. Dan masalah dapat diatasi.
bukan mendiskreditkan ibu-ibu ya. Si motivator, wah masalah yang besar saja bisa diatasi, apalagi masalah-masalah di perusahaan kecil. Jadi setiap kita berpikir positif terhadap diri kita, kondisi kita. Yang kedua berpikir positif terhadap orang lain, jangan curiga. Pernah dicurigai orang? Atau kita yang mencurigai orang? Bisa saja. Bisa saling mencurigai karena iri tadi, karena kecewa tadi. Tapi kita belajar berpikir positif terhadap orang lain. Oh, enggak begitu maksudnya, mungkin maksudnya yang lain. Karena ada orang-orang juga yang bisa menambah runyam sebuah masalah yang ada. Masalah kecil jadi besar, masalah besar tambah besar. Tapi setiap kita belajar masalah besar jadi tambah kecil, masalah kecil hilang. Karena ada orang banyak yang salah paham dalam kehidupan. Ada seorang anak yang mamanya sedang sakit. Mamanya sakit, dia butuh uang untuk sekolah, untuk beli buku, untuk beli makan. Dan dia bingung mau minta ke siapa. Tapi dia hanya menulis surat. Surat untuk Tuhan. 20.000 untuk berobat mama. 20.000 untuk beli alat tulis, 10.000 untuk beli makan, 10.000 lagi untuk keperluan yang lain. Jadi jumlahnya 60.000. Dia tutup suratnya, dia kirimkan ke kantor pos. Setelah Pak Pos buka di sampulnya surat untuk Tuhan. Pak Pos bingung, wah kemana nih? Akhirnya suratnya dibawalah ke kantor polisi. Suratnya itu biar polisi yang menangani. Setelah polisi lihat, untuk Tuhan gimana caranya? Akhirnya dibuka sama polisi. Setelah dibuka, oh isinya seperti ini. Dia bilang ke teman-temannya, kalau gitu bagaimana? Oh kita udunan saja. Akhirnya mereka udunan. Udunan, uangnya terkumpul hanya 55.000. Padahal tadi ditulisnya 60.000. Ya udah nggak apa, kumpulkan sama yang nganter, ditutup. Salah satu polisi datang cari alamatnya. Setelah dikasih, anak ini, waduh terima kasih. Dibawa, polisinya pergi. Setelah dibuka, loh kok cuma 55.000? Kan mintanya 60.000. Akhirnya si anak tulis surat lagi. Ya Tuhan, lain kali kalau titip uang jangan ke Pak Polisi. Diambil 5.000. Padahal, bukan maksudnya polisi suka ambil uang, tidak ya, ini hanya sebuah cerita. Maksudnya polisi sudah begitu rubah untuk udunan, kasihkan uang, tapi masih dicurigai ambil uang. Kadang kita sudah berbuat baik ke orang lain, sudah dicurigai. Masih dicurigai. Dianggap ini, dianggap itu sesuatu yang tidak baik. Kita juga harus berpikir positif terhadap orang lain. Tidak usah terlalu curiga. Karena belum tentu seperti itu. Hanya pikiran kita saja yang kadang negatif. Berpikir positif terhadap keadaan yang terjadi. Apapun bisa dan mungkin terjadi. Gempa Turki saya baca, orang yang punya 33 gedung, hanya dalam hitungan detik semuanya hilang. Wih, hitungan detik. Dan dia jadi gembel. Wah, keadaan kita bisa saja terjadi, sesuatu terjadi, kita tidak tahu. Tapi kita belajar berpikir positif. Dan yang terakhir berpikir positif terhadap Tuhan kita. Yeremia 29 ayat 11, rencananya yang terbaik buat setiap kita. Dan yang terakhir tetap percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu indah. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Tetap percaya Tuhan, sekalipun kondisi hari-hari ini yang kita alami bisa membuat kita iri, bisa membuat kita kecewa.
Jangan pilih itu, tapi percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Hanya sedang proses, OTW. Jadi kita belajar sabar untuk menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 23 ayat 17-18, di sana dinyatakan bahwa jangan iri hati. Karena apa? Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Tapi jangan iri. Mazmur 37 ayat 1-5 juga berkata, jangan marah, jangan kecewa, jangan iri hati. Tetapi lakukanlah apa yang baik. Serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Kita percaya, banyak hal yang harus kita percaya daripada Tuhan. Kasih dan penyertaannya juga sempurna. Ulangan 31 ayat 8 berkata, jangan takut dan gemetar. Jangan patah hati, kecewa, sebab Tuhan berjalan di depan dan menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi kita percaya kepada Tuhan bahwa rencananya, rancangannya yang terbaik. Oh, Pak David, saya berdoa sampai sekarang belum dijawab-jawab. Itu mah baru berdoa langsung dijawab, mujizat langsung nyata. Mungkin prosesnya berbeda. Karena Tuhan punya caranya sendiri, punya waktunya sendiri ketika menjawab setiap doa kita, pergumulan kita. Amin. Saudara, sebuah besi akan gampang kalau baja hanya dipotong jadi peralatan sederhana. Lebih susah lagi menjadi barang yang lebih berharga. Apalagi kalau sampai menjadi jam Rolex yang mahal. Kira-kira prosesnya gampang enggak? Begitu sangat sulit. Ya mungkin kita sedang dalam proses. Mau jadi alat-alat yang biasa atau istilahnya jadi peralatan di sebuah barang yang sangat berharga. Prosesnya beda. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini setiap kita bisa menang melawan iri hati dan kecewa kita. Mungkin, kalau mungkin di antara kita masih ada yang iri atau kecewa, mari buang. Karena Alkitab katakan buang semuanya itu, buang, tanggalkan. Dan saya percaya oleh kekuatan kuasa Tuhan, roh Tuhan akan memulihkan kita, mengubahkan kita. Sehingga kita boleh menang, bahkan menatap hari-hari depan. Karena pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa.